Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya SM. Salam kemanusiaan untuk teman-teman. Kali ini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saat evakuasi dan pencarian di Gunung Andong. Awalnya waktu itu jam berapa itu? Jam 11 malam dapat info dari grup. Kebetulan itu saya dikabari dari teman saya. Jam 11 malam itu langsung telepon pribadi. Begitu. Alhamdulillahnya saya belum tidur itu. Saya dijabri langsung sama ketua dari komunitas relawan. Habis itu saya langsung dikasih informasi itu dan saya langsung merespon. Setelah saya respon, terus saya kirim ke teman-teman yang grup TRC. Kebetulan ada yang masih merespon juga, jadi saya dapat 2 teman, yaitu Mas Manto sama Mas Supri. Setelah itu mereka langsung ke rumah saya. Sehabis ke rumah saya, kami prepare. Kebetulan alat-alat yang kita punya itu komplit semua, jadi kita nggak perlu repot-repot. Jam setengah 12 malam kita langsung meluncur ke lokasi dengan membawa 2 sepeda motor. Untuk informasi yang pencarian ini di Gunung Andong, sementara saya tinggalnya di Bantul. Jadi jarak yang kita tempuh ya cukup lumayan, sekitar 2 sampai 2,5 jam lah. Kita jalan pelan-pelan itu. Saya sendiri, terus yang Mas Manto sama Upil itu berboncengan. Kita waktu itu jalan itu cukup kencang, paling 80 sampai 100 lah. Soalnya jalannya juga udah sepi. Kita jalan itu alhamdulillahnya kita ndak ada halangan apapun. Oh, cuman ini satu yang di mana ini yang mau masuk daerah kawasan Merbabu, tapi yang sebelah Magelang itu yang jalannya agak naik turun itu, kebetulan bensin saya belum saya cek, ternyata udah mau habis. Nah itu pas di mana ya, pas ada tanjakan terus turunan mau belok itu kehabisan kita. Saya bukan sendiri sih, karena temanku yang si Manto udah duluan, jadi mereka langsung udah lewat. Saya sendiri. Selang beberapa menit gitu, alhamdulillahnya Manto langsung kembali. Kenapa? Habis bensin ini. Habis itu didorong. Sangat sepi, itu mungkin udah masuk jam 1:30 lah. Ya, selang beberapa menit gitulah. Selang beberapa menit itu, alhamdulillah kita dapat pertolongan dari warga yang yang ada di pos ronda. Terus dicariin sama mereka. Alhamdulillah orang baik-baik semua. Ya apapun itu, kalau kita itu niatnya dari rumah itu baik, pasti ada jalan lah. Setelah itu kita langsung ke base camp itu, Sawit, kalau nggak Sawit itu lupa saya. Setelah sampai di sana kita langsung cari teman-teman yang ada di sini, yang di pos Sargap itu. Cukup
alhamdulillahnya sampai di sana mereka belum pada tidur, jadi masih pada apa itu jagongan istilahnya itu. Sampai di sana kita langsung saling tukar info, disambut dengan baik sama pihak terkait yang sana, yang dari base camp sawit itu kalau nggak salah. Kita langsung disambut dengan baik, terus kita jagongan saling cari cara untuk nanti evakuasinya gimana, metode pencariannya gimana, itu sampai jam 4. Jadi kita semua malah tidak tidur itu 3 orang itu. Dari sana alhamdulillah kami tim itu rencana berangkat subuh dengan alasan ketika masih gelap itu kondisi survivor atau orang yang hilang itu masih berada di lokasi. Jadi ketika ketika sudah terang kan kemungkinan besar survivor ini kan udah jalan mau cari sesuatu, entah makanan atau entah itu mau cari jalan keluar gitu. Habis itu kita langsung dibuatlah tim. Jadi tim itu berisikan yang untuk intinya mereka itu udah siap ke hutan di malam hari, yang sambil membawa peralatan SRT itu. Jadi SRT itu apa itu? Kayak tali temali itu. Jadi yang saya kan bertiga nih. Kebetulan yang saya dan Mas Supil sedikit-sedikit sudah bisa untuk melakukan SRT itu. Jadi kita dipilih untuk ikut gabung di tim itu yang berangkat jam subuh itu. Setelah subuh datang, kita langsung persiapan, dipimpin sama dari mana ya itu, pokoknya dari Semarang itu yang mimpin Opsar itu di malam hari. Jadi untuk pihak yang dari Basarnas itu mau operasi jam 7 pagi, sementara kita yang tim dari lokalan, tim SAR lokalan itu langsung berangkatnya awal sebelum terang itu. Setelah kita melakukan apel, kita langsung berangkat. Kita dibagi jadi beberapa sub. Kebetulan saya sama Mas Supil itu ikut tim yang kedua, tapi kita berangkatnya bareng-bareng. Mungkin yang rencana kan mau disebar di area pos 2 kalau tidak salah. Pos 2 itu kita langsung disebar, tapi kita berangkat dari bawah langsung bareng-bareng. Kita langsung berangkat, terus kita langsung melewati pintu gerbang. Setelah pintu gerbang naik tanjakan, nah habis masuk kayak ada warung itu, kayak ada pondok yang jualan itu. Bel yang temanku ini, ada apa itu? Aku cuma nengok aja, ada apa? Ya itu yang belakangmu itu. Saya tidak tahu, yang saya rasakan juga cuman biasa aja. Nah, habis itu si Upil ini tidak mau kasih tahu. Kita tim, ya saya juga tidak berusaha, tidak mau mencari tahu. Yang intinya saya ingin melakukan pencarian Mas Andi itu. Setelah kita sampai di pos Watu Pocong, jalur sawit itu di Gunung Andong itu. Setelah di pos Watu Pocong itu kita istirahat kurang lebih berapa ya? Sebentar. Itu katanya Bel juga masih tidak mau dekat-dekat dengan saya. Itu kan sehabis
sehabis kita turun pas pencarian itu Upil baru ngomong katanya ada yang ngikuti sosok pocong, dan alhamdulillahnya saya ndak merespon dan saya tidak lihat, jadi saya ndak tidak takut gitu. Sehabis dari Watu Pocong itu kita langsung naik, pokoknya yang sekitaran pos 2 yang pos 2 lama itu naik sedikit kayaknya. Di situ kita ada apa ini? Saya kan kebiasaan kalau melakukan pencarian itu langsung bilang oh gitu. Oh gitu. Kita bilang oh gitu. Habis itu kayak ada yang nyautin oh gitu. Tapi suaranya masih kecil. Itu masih sekitaran jam 5-an. Sekitar jam 5-an itu. Selang kalau itu saya kira itu bukan orang gitu loh. Jadi saya tidak merespon lagi. Habis itu yang dari sana lagi oi gitu. Langsung kita loh apa itu? Udah apa-apa itu. Langsung ada teman yang merespon lagi oi. Di sana merespon lagi oi. Jadi kita saling saut-sautan gitu. Habis itu coba tanya kalau siapa tahu itu Andi gitu. Oi Andi bukan. Ya. Oh iya. Andi beneran bukan? Ya. Jadi si Andi ini tidak bilang iya saya Andi itu, enggak. Dia cuma bilang ya. Kalau enggak ya juga oi gitu. Kita langsung atur siasat. Kan udah ada yang sampai ke atas. Sementara saya masih di antara pos 2 lama itu. Jadi yang di atas langsung mereka terobos, tapi itu jalurnya jurang itu. Sementara saya Pak Kisot dari yang SAR dari Semarang, terus Upil, kita berlima sama Pak Kisot yang ada di Madapala. Nah, itu. Jadi kita berlima langsung kita langsung sama danrunya kita pamit. Kita disuruh langsung jalur yang jalur lurusnya sebelah yang teriakan itu kita langsung terabas gitu. Sementara yang lain langsung terabasnya yang jalur atas, soalnya mereka mau turun katanya jauh gitu. Habis itu kita terabas berlima. Setelah terabas ternyata itu jalur si survivalnya ini saya suruh untuk keluarkan suara terus sambil kita mau cari sumber suaranya itu, sambil saya tolong Andi untuk kasih tanda dong nih. Dia kasih tanda goyangkan pohon itu, goyangkan pohon. Kita langsung yang situ kamu coba cari yang lewat jalur sini terabas ke atas, terus kamu yang lurus, terus yang dari Semarang ini langsung yang lewat samping. Jadi kita itu bareng-bareng naik ke hutannya itu, karena kalau dilihat dari bawah ternyata sumber suaranya itu di tengah-tengah hutan, tapi sebelah atas ini, jadi agak miring segini. Jadi kita posisinya sini jalur evakuasi. Nah, sumbernya itu di sini. Jadi kita harus nerabas ini sementara curam ini. Jadi kita hati-hati. Kalau dari mana ya? Kalau dari bawah kelihatan sumber suara itu dekat. Ternyata pas kita terabas ternyata memakan waktu sampai setengah jam itu. Jadi kita udah nggak karuan ini tangan. Karena kita kebetulan yang bawa golok itu satu, sama yang Mas Kisot sama yang Semarang itu. Sementara kita kan nggak bawa itu, cuman bawa tali-tali itu. Setelah berapa ya itu? Pokoknya sekitar 30 menit. Alhamdulillah kita menemukan Andi ini. Ternyata dia itu nggak pakai, udah nggak ada jaket, nggak ada alas kaki. Dia langsung kita kasih minum. Alhamdulillah ketemu dengan selamat, dan itu merupakan pencarian orang hilang di gunung itu ya cukup lumayan cepat. Biasanya kan sampai berhari-hari itu
kita berangkat itu paling memakan waktu 1,5 jam lah. Mungkin karena survivor ini sudah sudah lelah atau bagaimana. Habis itu kita kasih makan, kasih minum. Kita untuk Andi sendiri tidak cerita banyak, karena kita juga tidak mau mengganggu psikisnya survivor ini. Habis ketemu itu, alhamdulillah kawan-kawan yang berangkat tadi juga langsung sudah merapat semua. Jadi kita saling canda tawa untuk suasana yang lebih enak lagi. Habis itu langsung Danru kita langsung telepon yang pihak yang bawah. Kebetulan Basarnas juga sudah sampai, itu langsung telepon, kita meminta tolong bawa tandu, alas kaki dan lain sebagainya. Yang terutama itu yang paling pokok itu kita minta suruh bawain rokok karena buat kita sendiri. Nah gitu. Selang beberapa saat itu alhamdulillah tim dari Basarnas atau tim bantuan support itu langsung datang banyak. Habis kita ketemu langsung kita kasih survivor ini, kita kasih ke pihak yang tim penyupport ini. Jadi biar mereka yang bawa, karena kita yang tim pertama itu mungkin udah kecapean karena semalam tidak tidur gitu. Dan setelah itu Andi dibawa turun sama tim support yang dari Basarnas itu atau yang tim kedua itu. Sementara kita langsung istirahat dulu sampai mereka semua sudah clear, kita baru turun. Kita turun pelan-pelan dan alhamdulillah kita sampai ke base camp. Dan kita setelah sampai di base camp itu kita langsung apel. Setelah apel kita langsung cabut. Mungkin segitu pengalaman kita waktu melakukan pencarian orang hilang di Gunung Andong. Jadi apa ya, kalau pencarian itu memang sulit-sulit susah, karena kita tidak bisa mengetahui apapun itu. Sementara yang saya lakukan di sana itu yang penting kita lakukan dengan hati yang tulus saja, kita akan mendapat sesuatu yang lebih baik. Oke teman-teman, untuk cerita yang pengalaman saya waktu evakuasi di Gunung Andong, mungkin sekiranya jika teman-teman masih bukan teman-teman, kiranya saya dalam menceritakan masih kurang berkenan, mungkin bisa kasih komentar di bawah nanti ya. Nanti kita bisa perbaikin lagi. Terima kasih, salam kemanusiaan dari saya.